Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Sebagai manusia, tentu kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya melalui berbagai perumpamaan yang menjadi peringatan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30. Pada VOP kali ini, kita akan membahas tentang penuaian dan pemisahan sebagai makna dari perumpamaan lalang dan gandum. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah dan iblis sama-sama memiliki kepentingan dalam kehidupan manusia dan gereja. Allah berkepentingan untuk membangun kehidupan manusia dalam kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia mengalami kehidupan yang baik sampai kekekalan. Sedangkan iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Allah yang baik agar manusia mengalami penghukuman di akhir zaman. Hal ini digambarkan dengan seseorang yang menabur benih gandum baik, tetapi ada musuh yang menabur benih lalang jahat di ladang yang sama. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahwa Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia, dan iblis juga akan menanam para pengikutnya di antara umat Tuhan untuk meniadakan kebenaran Allah sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Dalam bahasa asli Alkitab, kata lalang menggunakan kata zizanion yang berarti darnel atau fall sweet dalam bahasa Inggris, yaitu tanaman yang menyerupai gandum tetapi berbeda pada buahnya. Bulir gandum lalang berwarna hitam dan mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dalam jumlah yang banyak. Jadi, lalang pada perumpamaan ini berarti gandum palsu.
Maka dari itu, hamba-hamba tuan ladang itu baru menyadari keberadaan lalang yang jahat setelah keduanya mulai berbulir dan menghasilkan buahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan adanya kelompok orang dalam gereja Tuhan yang terlihat seperti orang percaya, tetapi hidup dan hatinya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalang sendiri mendeskripsikan orang yang awalnya percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian menyerah dalam pencobaan dan godaan si jahat, sehingga hidup dalam kesesatan dan pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi orang yang menyebarkan kesesatan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius 7 ayat 15-16a. Seperti serigala berbulu domba, ada yang beribadah dengan cara yang sama dengan orang percaya, tetapi memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Menghasilkan buah yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Keselamatan memang dijamin atas dasar karya Kristus di salib, tetapi keselamatan juga seharusnya mengubah kehidupan orang yang menerimanya dari orang berdosa menjadi hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kembali kepada perumpamaan, hamba-hamba tersebut mengusulkan kepada tuan ladang untuk mencabut gandum palsu atau lalang. Tetapi sang tuan melarangnya dengan alasan supaya tidak merusak tanaman gandum yang asli. Hal ini menjelaskan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan penyesatan tetap terjadi dalam gereja, bukan karena tidak tahu atau tidak peduli, tetapi semua itu memang harus terjadi. Namun, Tuhan tetap mengasihi dan melindungi umat-Nya agar semakin hari semakin dewasa dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Allah tahu isi hati semua orang sejak semula, namun pemisahan antara gandum dan lalang akan terjadi pada masa penuaian di akhir zaman. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan penyesat-penyesat di dalam gerejanya untuk dicampakkan ke dalam dapur api penghukuman yang kekal. Sebaliknya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, seperti yang tercatat dalam Matius 13 ayat 41-43. Inilah yang dimaksudkan penuaian pada akhir zaman. Bukan hanya berarti pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa, tetapi juga berarti pengumpulan orang-orang yang mengeraskan hati dan turut ambil bagian dalam kesesatan untuk dihukum. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat-Nya. Apakah kita termasuk kelompok gandum sejati atau gandum palsu? Dalam 1 Korintus 11 ayat 28a, Paulus menasehatkan agar setiap orang percaya harus menguji dirinya sendiri, agar tidak menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita minta dan pikirkan. Amen. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa sama-sama. Kami bersyukur ya Aba, kami berterima kasih. Sebab Engkau Bapa kami yang hidup. Engkau Bapa kami yang mendengar doa kami. Engkau kekuatan dan perisai kami. Engkau pengharapan kami. Engkau perlindungan kami. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan untuk kami memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga.
Biar lawatan hadirat-Mu menyembuhkan setiap yang terluka, melepaskan yang terikat dan yang terbelenggu. Kami bersyukur sebab Engkau tidak jauh Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang menjamah kami. Telinga-Mu tidak pernah kurang tajam mendengar seruan kami. Engkau Allah yang menjawab doa. Saat ini kami datang mau bersyukur kepadamu, memandang wajah-Mu, merasakan kasih-Mu, dan tinggal dekat-Mu. Kami berterima kasih, kami bersyukur, kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Engkau segalanya bagi kami, Engkau kekasih hati kami. Di dalam nama Yesus, mari semua yang mengasihi Tuhan dan yang percaya semua berkata, Amen. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Makasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia.
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kau segalanya bagi kami, Engkau kekasih hati kami. Biar yang wanita saja memandang wajah. Mari yang wanita menyembah. Yang pria berdoa. Katakan, Bapakku yang baik. Come on, come on. Kasih-Mu padaku Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sungguh-sungguh katakan, Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Jemaat katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Segenap hati, segenap jiwa katakan, ku bersyukur. Sekali lagi biar jemaat saja segenap hati katakan, Bapakku yang baik, sangat ku kasih-Mu ku rasakan.
Oh, yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ya mari bersyukur kepada Tuhan. Ayo bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, ya Tuhan. Segenap hati kami bersyukur. Segenap jiwa
Hadirat ya Tuhan, here we are. Ini kami menyembah, tinggikan namamu. Engkau layak, Engkau layak, Kau suci, Kau di sini. Kau segalanya, Kau segalanya, Kaulah segalanya di dalam kerajaan. Kaulah yang ku pandang. Ayo semua komitmen di hadapan Tuhan, angkat tangan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan semua katakan. Kaulah segalanya, kerajaanmu itu kaulah
Engkau berkuasa. Engkau berkuasa dan Engkau memerintah untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau kuat ya Tuhan. Kerajaanmu kuat dan tahtamu teguh ya Tuhan. Enggak ada seorang pun yang dapat menggeser kedudukanmu sebagai Raja atas alam semesta. Karena Engkau kuat dan Engkau berkuasa. Kekuasaanmu tidak terbatas ya Tuhan. Dan kami tinggal dalam kerajaan Tuhan yang tidak terbatas. Kami tinggal dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kami bersyukur Kau jadikan kami sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebelum kami dilahirkan, Kau tetapkan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat keselamatan yang Kau beri di dalam Yesus Kristus. Kami berterima kasih Kau memindahkan kami dari gelap ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Kami berterima kasih buat karya keselamatan-Mu di kayu salib buat kami Tuhan. Kami berterima kasih. Ini kami anak-anak-Mu. Pakai setiap kami dan urapi setiap kami. Biar setiap kami boleh bangkit sebagai pemenang. Dan sepanjang tahun 2025 ini, setiap umat-Mu boleh menuai dan menerobos. Menjadi pemenang dalam segala hal. Dan cakap lakukan segala perkara. Karena Yesus yang bersama dengan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang merebut Allah kita. Yang pegang kendali atas hidup kita. Tidak ada yang mustahil buat Dia. Sorakan haleluya. Sorakan hosana. Sorakan haleluya, haleluya. Haleluya. Di dalam nama Yesus, sama-sama sekali katakan amen. Tepuk tangan merebut Allah kita saudara. He's a good God. Haleluya. So, sebab banyak saudara percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang besar. Amen. Kita menyembah Tuhan yang berkuasa. Dan kita semua adalah anak-anaknya. Amen. You know what? Bahwa kita dipanggil untuk berkuasa dan memerintah bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. So, dituntut buat setiap kita untuk kuat hari-hari ini supaya kita bisa menuai. Amen. But because I want to tell you something bahwa tidak ada seorang pun yang menuai jika dia menjadi lemah, saudara. Amen. So hari-hari ini kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Sebab kita semua akan menuai sepanjang tahun ini. Yang percaya katakan amin. So lihat kanan kiri depan belakangmu, berikan senyum, berikan jabatan, katakan tetap kuat dan terus menuai, saudara. Amin. Saudara, mari saudara. Lihat kanan kiri depan belakangmu, beri senyum, beri jabat tangan, katakan tetap kuat dan terus menuai. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama.
dipuji. Mari angkat tangan sama-sama. Engkau Tuhan yang berkuasa dan Engkau Tuhan yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau berkuasa dan kuasamu tidak terbatas. Engkau bergerak melebihi dan mengatasi ruang dan waktu dan dimensi. Engkau Tuhan yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau Tuhan yang memberi terobosan dan pintu-pintu terbuka. Tuhan, kami menyembah Allah yang besar. Kami melayani Allah yang besar. Kau Bapa kami yang baik. Engkau perisai dan perlindungan kami. Bawa hati kami untuk terus melekat kepadamu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau Tuhan gunung batu perlindungan kami. Engkau besar. Ini kami anak-anak-Mu dan Engkau Bapa kami. Terima kasih buat keselamatan yang kami terima di dalam Yesus Kristus. Engkau Tuhan kekuatan. Engkau Tuhan perisai, Engkau yang menetapkan langkah-langkah hidup kami. Engkau yang memberikan terang kemuliaan-Mu atas setiap kami. Biar terang kemuliaan-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Memasuki setiap pikiran kami dan menerangi jalan-jalan hidup kami. Kami bersyukur, kami tinggikan Tuhan. Kau besar dan Kau layak dipuji. Di dalam nama Yesus, semua yang dipenuhi dengan terang Tuhan semua berkata, tepuk tangan pada kita saudara. Biar terang Tuhan bercahaya, amen. Dunia penuh kegelapan, tapi kita adalah terang dunia. Ayo sorak-sorai tepuk tangan buat anugerah Tuhan yang menerangi hati kita. He's a good God. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yuk katakan dengan saya ya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Sekali lagi katakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Saya percaya penuaian pasti terjadi di dalam hidup saya. Sekali lagi dengan iman katakan, saya percaya penuaian pasti terjadi di dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengalami visi Tuhan, saya sering juga mengingatkan kepada anak-anak muda, anak-anak youth di tempat ini, untuk kita sungguh-sungguh menghidupi visi yang Tuhan berikan. Amin. Benar-benar lakukan dengan setiap tuntunan Tuhan yang disampaikan lewat gembala sidang kita. Lewat gembala kita, Pastor Niko dan Pastor Billy. Walaupun dikatakan keadaan 2025, banyak ketidakpastian yang terjadi. Walaupun dikatakan saat ini, hari-hari ini Indonesia gelap. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan dengan setia, justru ini waktunya gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, untuk bangkit dan menjadi teranglah. Amin. Yang mengerti katakan amin. Ini justru waktunya, momen yang tepat, gereja Tuhan yaitu saudara dan saya, untuk bangkit dan menjadi terang. Dan percaya ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, penuaian pasti dialami dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan yuk sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Bapa kita. Dalam firman-Nya di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan katakan demikian. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia,
keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat ini, saudara, itu sangat jelas bahwa Tuhan sangat tidak suka kepada orang-orang yang mengandalkan atau yang bangga akan kebijaksanaan, kekuatan, dan juga kekayaan yang dimilikinya. Maksudnya apa? Maksudnya kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan kepada hal-hal atau sesuatu yang bersifat sementara. Di dalam Yeremia 17 ayat 5, firman Tuhan itu katakan demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita baca dari New King James Version, itu lebih jelas lagi dari dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya, dikatakan demikian. Dalam New King James Version ya, Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, "Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from Lord." Dari firman ini itu justru lebih jelas lagi. Bukan hanya menjauh dari Tuhan, tetapi yang hatinya meninggalkan Tuhan dan beralih kepada yang lain. Puji Tuhan kalau kita dikaruniai kebijaksanaan, mungkin kepandaian kita, ya, mungkin intelijensi kita yang dikaruniakan oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau kita dikaruniai kekuatan, mungkin bisa berbicara mengenai sumber daya yang kita miliki. Puji Tuhan kalau kita dikaruniai kekayaan. Mungkin berbicara materi, hal-hal materi yang kita miliki yang berlimpah. Tapi kita harus ingat, semua itu berasal dari Tuhan. Jangan kita justru mengandalkan hal demikian, berpegang kepada hal-hal demikian dan menjadikan sandaran kita. Itu yang Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena kemana hati kita condong, kesitulah kita akan menaruh kepercayaan. Amin. Kemana hati kita lebih condong, kesitulah kita akan menaruh kepercayaan kita. Makanya dikatakan di dalam New King James tadi, whose heart departs from the Lord. Artinya kita tidak lagi sejalan dengan Tuhan. Kita meninggalkan pimpinannya dan berjalan menurut kehendak kita. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, itu adalah orang yang berusaha memahami dan mengenal Tuhan. Amin. Ini berbicara keintiman. Berbicara hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita semakin memahami, mengenal Dia. Memahami karakter ilahi Tuhan. Dan kita mengakui bahwa Dialah Allah yang setia, adil, dan benar. Sama seperti seseorang ketika memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan seseorang, dia pasti memiliki waktu bersama yang intens, memiliki waktu bersama yang lama, yang melalui jalan yang cukup lama, waktu yang lama. Sehingga apa? Dia bisa mengetahui pada akhirnya karakter orang tersebut, apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya. Amin. Begitu juga sama kita dengan Bapa kita di surga. Kita harus memiliki hubungan yang intens dengan Dia. Amin. Supaya apa? Supaya kita semakin memahami, semakin mengenal karakter ilahi Kristus. Sehingga kita makin tahu dan kita akan melakukan apa yang dikehendakinya dan menjauhkan apa yang tidak dikenan. Menjauhkan hal-hal yang mengecewakan Tuhan, yang mendukakan Tuhan. Itulah yang dinamakan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Masalahnya bagaimana supaya kita memiliki keintiman yang lebih? Kita bisa dapat mengenal dan memahami Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa semakin menyenangkan hatinya. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Dia. Katakan, tinggal di dalam Dia. Katakan dengan iman, tinggal di dalam Dia. Di dalam
Yohanes 15 ayat 4-5 kita baca ya. Yohanes 15 ayat 4-5. Firman Tuhan katakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Katakan tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu harus selalu terhubung, terkoneksi, melekat kepada sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus, Roh Kudus. Amin. Kita harus senantiasa terkoneksi, tidak terputus, selalu, setiap waktu. Dalam ayat tadi yang kita baca dalam Yohanes tadi, itu ada dua kondisi yang kontradiktif. Bagaimana orang yang hidupnya di luar Tuhan dan orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama ya, di ayat keempat tadi dikatakan, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, saudara, itu seperti ranting yang tidak bisa menghasilkan buah. Artinya apa? Hidup kita itu tidak akan menghasilkan. Hidup kita tidak menjadi produktif. Hidup kita tidak akan menjadi manfaat dan juga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang dinamakan hidup tidak mengalami penuaian. Tetapi berbeda. Orang yang hidupnya di dalam Tuhan, yang tertanam di dalam Tuhan. Seperti yang tertulis di ayat kelima. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bukan hanya berbuah tetapi berbuah banyak. Abundance, ada kelimpahan yang dialami dalam hidupnya. Ini adalah hidup yang berkelimpahan. Hidup yang menghasilkan, produktif. Hidup yang bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang dinamakan hidup yang mengalami penuaian dalam kehidupannya. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan Yesus. Ini yang dinamakan orang yang mengalami penuaian dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan, karena engkau apabila di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus selalu tergantung kepada Tuhan. Amin. Kita harus melekat kepada Dia, kepada sumber kehidupan. Kita harus senantiasa mengandalkan Dia. Itulah yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Amin. Kalau kita diberkati, ingat, segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau kita tertanam ya di dalam kehidupan kita, tertanam di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, itu pasti hidup kita dipenuhi oleh karakter Kristus. Karakter ilahi itu harus teraplikasi di dalam hidup kita dan termanifestasi lewat hidup kita. Sehingga apa saudara? Lewat hidup kita banyak orang melihat karakter Kristus, mengenal Kristus lewat hidup kita. Hidup kita menjadi hidup yang mendisplay Kristus. Kita menjadi garam dan terang. Kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Sehingga orang ketika berinteraksi dengan kita, mereka boleh melihat dan mengalami kasih Kristus. Yang mengerti katakan amin. Mengalami karakter Kristus, mengalami kasih Kristus. Sehingga ketika orang-orang berhubungan, berinteraksi dengan kita, mereka mau mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Ini yang dinamakan kita mengalami penuaian jiwa-jiwa. Gereja Tuhan dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Harvest now, Jesus for everyone. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Tanpa kita sadari, saudara dan saya, kita menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan lewat kehidupan kita. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita terlebih dahulu memahami dan mengenal Dia. Amin. Tanpa kita memahami dan mengenal Kristus, mustahil orang mau datang kepada Tuhan. Orang-orang yang belum percaya mau percaya kepada Yesus. Hal yang kedua, selain kita tinggal di dalam Dia, hal yang kedua, jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Mari katakan, jadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupku. Di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, kalau kita semakin memahami dan mengenal Yesus, semakin memahami Tuhan dalam hidup kita, otomatis kita semakin respect sama Tuhan. Amin. Kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Artinya pandangan, pikiran kita hanya tertuju kepada Kristus. Pikiran kita hanya kepada perkara-perkara yang di atas. Kita mengutamakan hal-hal yang bersifat kekal dibanding perkara-perkara duniawi atau perkara-perkara yang bersifat sementara. Itu kalau kita semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Sehingga apa? Lewat kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalankan, itu semua berpadanan pada firman Tuhan. Amin. Berpadanan pada firman, pada kebenaran. Kalau dikatakan tadi di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Melayani Kristus itu berarti bukan hanya melayani di gereja, tetapi bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita berusaha, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menjalani kita sebagai anak-anak yang bersekolah. Kalau kita seperti yang tertulis menjadi anak orang-orang yang mengenal Kristus, pasti berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita bekerja tetapi kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Kita berbisnis, berusaha, kita menjadi orang-orang pengusaha yang berintegritas. Amin. Itu yang dinamakan melayani Yesus, melayani Kristus dalam hidup kita. Ini yang harus kita camkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau sangat rindu memberkati umatnya. Hari-hari ini, tahun 2025, percaya Tuhan akan memberkati umatnya dengan berkat materi yang berlimpah-limpah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Percaya, tapi Tuhan mau caranya Tuhan. Amin. Tuhan mau kita mengikuti tuntunan Tuhan. Lakukan, siapkan diri kita. Tuhan mau menyiapkan umatnya, gerejanya menjadi lumbung-lumbung yang siap dipenuhi oleh berkat materi. Tapi lumbung ini, wadah ini harus kuat. Wadah ini harus siap. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Siapa manusia-manusia Allah di tempat ini? Berarti saudara siap diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Karena saudara semua cinta Tuhan lebih daripada cinta uang. Berikan tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa biar Tuhan memberkati saudara semua dengan berkat materi yang berlimpah hari-hari ini. Nah, dalam Alkitab ada seorang raja yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Diberikan hikmat, kemegahan, kekayaan, kemasyuran. Tetapi
ketika dia tidak menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, pada akhir hidupnya, dia mengalami kegagalan, kejatuhan dalam hidupnya. Siapa dia? Raja Salomo. Raja Salomo, ketika dia sejak menggantikan ayahnya Daud menjadi raja atas Israel, Tuhan tuh sudah berjanji, aku akan mengokohkan kerajaanmu, aku akan memberkatimu. Dan Tuhan tepati akan hal itu. Dikarunia hikmat, dikarunia kekayaan, kemegahan, kemasyuran, bahkan kekuasaan sangat besar pada saat itu yang dimiliki oleh Raja Salomo. Tapi apa yang dialaminya? Kita baca ya, dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 6, lalu lompat ke ayat 9 sampai 11 ya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Lalu apa akibatnya? Di ayat 9 sampai 11 dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku, kata Tuhan, akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Orang yang sudah diberkati, dikarunia berkat yang berkelimpahan, kekayaan, kejayaan, kemasyuran. Tapi bagi Tuhan, kalau engkau tidak setia, maka Tuhan akan mengoyakkan kehidupanmu, mengoyakkan kekayaanmu, mengoyakkan kerajaanmu, mengoyakkan apa yang engkau miliki. Karena itu semua milik Tuhan, amin. Oleh karena itu, tempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup saudara. Biar selalu kita kedapatan berkenan di hadapannya, amin. Menyenangkan hatinya, sehingga Tuhan akan melimpahkan berkatnya secara berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita, amin. Nah saudara, setiap minggu pertama kami para pengerja tuh mengikuti MDPJ, ya, Menara Doa Pelayan Jemaat bersama Gembala Sidang kita Pak Niko. Setiap Sabtu minggu pertama kita bersama-sama untuk mendengarkan tuntunan visi yang diberikan oleh Pak Niko, ya, lewat Pak Niko, untuk kita menjalankan, melakukan apa yang Tuhan berikan, tuntunan yang Tuhan berikan. Pada bulan 2 dan bulan 3, dalam 2 bulan terakhir ini, di dalam setiap menara doa, Pak Niko mengimpartasikan pengurapan berkat kepada para pengusaha dan kepada para profesional. Pak Niko melepaskan berkat. Dan Pak Niko katakan, Tuhan berkata kepada Pak Niko, lepaskan berkat karena aku hendak memberkati umatku, memberkati jemaatku, memberkati anak-anakku dengan berkat materi yang berlimpah-limpah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, siapa yang mau
memegang kunci itu dan melakukannya dengan setia. Untuk menerima berkat secara materi. Kita baca ya. Di dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11. Kita baca perikopnya ya. Kita baca dari perikopnya. Mungkin media gak bisa menampilkan ya. Saya bacakan. Perikopnya adalah pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Kita baca sama-sama ya. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Katakan amin. Ini kunci. Mumpung awal tahun, inilah kalau Tuhan mengingatkan akan hal ini, saya percaya bukan suatu kebetulan. Amin. Kita sering mendengar persembahan persepuluhan, persembahan khusus, yes. Tetapi Tuhan mau mengingatkan, mungkin kalau kita ada yang lalai, mungkin kita ada yang sudah tidak melakukan lagi untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Biar kita sore hari ini komitmen, amin. Saudara, kita mau mulai komitmen melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita mau taat melakukan tuntunan Tuhan, amin. Yang mau katakan amin. Saya percaya di dalam ketaatan ada berkat Tuhan, amin. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini, ingat, bukan hanya kita untuk mengejar berkat, tetapi kita ingat betapa kebaikan Tuhan atas hidup kita. Betapa kebaikan Tuhan atas setiap hidup saudara dan saya. Seorang ahli Alkitab bernama Jim Sennett menemukan, dikatakan ada 2350 ayat tentang uang, 500 ayat tentang doa, dan 500 ayat tentang iman. Dan dikatakan 1 dari 10 ayat dari Alkitab Perjanjian Baru berbicara tentang uang. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang uang lebih banyak daripada tentang sorga dan neraka. Oleh karena itu saya percaya, karena Tuhan tahu ini hal yang penting. Ini hal yang penting supaya anak-anak Tuhan tidak terikat hatinya kepada berkat, kepada materi, kepada uang. Tetapi hatinya terikat kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk menerima berkat yang berkelimpahan. Bukan hanya berbicara uang, materi. Ini bisa juga berbicara kesehatan. Berbicara usaha bisnis. Setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan akan berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. Asalkan hanya satu bagi Tuhan. Maukah kita taat, setia, mengikuti Tuhan? Hanya bisa saudara dan saya yang menjawab kepada Tuhan. Amin. Amin. Sebagai ayat penutup, Matius 6 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Saudara, kita harus fokus, tidak boleh terbalik-balik untuk menerima berkat Tuhan secara maksimal. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kejar perkara-perkara rohani dalam hidup saudara. Supaya apa? Berkat secara jasmani pasti akan mengikuti. Amin. Jangan pernah khawatir. Dia, Allah, sumber di atas segala sumber, adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dan apa saja yang dijanjikannya adalah ya dan amin. Dan dia pasti akan menepati janjinya. Bagian kita adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Hari-hari ini, biar saya berdoa, mulai sore hari ini, kita memiliki cara pandang Allah. Kita memiliki cara pandang, point of view-nya Allah. Kita memiliki keintiman dengan Dia. Kita mau senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Amin. Lalu kita mau juga menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Jangan diam. Ucapkan dengan suara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa berbahasa roh. Berbahasa roh. Sembah Dia dalam roh. Mari angkat kedua tangan saudara. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu berkelimpahan. Berkat-Mu ya Tuhan. Berkat jasmani, materi, berkat rohani. Curahkan ya Tuhan. Tercurah, 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 tercurah. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, terobosan terjadi, penuaian terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. Mari yang kalau ada yang membawa persembahan persepuluhan, angkat persembahanmu. Tuhan, berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan, yang membawa persembahan umum, persembahan khusus Tuhan. Biar ya Tuhan, Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan. Terima di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat jadi semuanya berhasil. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, ku bersyukur padamu Tuhan. Makasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu di setiap
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang kami boleh terima. Kami berterima kasih Tuhan. Setiap kami dipulihkan, setiap kami diberkati, setiap kami dibaharui. Engkau Tuhan Allah kekuatan dan perisai dan pertolongan bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan Pastor Robi yang telah menyampaikan isi hati-Mu, biar perkenananmu, anugerah-Mu, hikmat-Mu, kekuatan yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi. Dan Kau pakai lebih lagi untuk kemuliaan-Mu di akhir zaman. Bapak terima kasih kami bersyukur. Dan saat ini kami juga hendak mempersembahkan korban kami bagi Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi. Ini adalah ekspresi penyembahan kami dan ucapan syukur kami lewat pemberian kami saat ini. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan di dalam nama Yesus yang siap memberi berkata, amen. Tepuk tangan merebut Allah kita saudara. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Satu hari lagi kami datang di hadapan di rumah Tuhan. Kami merendahkan diri di kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kami mau bilang Tuhan Kau baik, Kau baik. Terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biar pengurapan yang memampukan kami itu setia sampai garis finish Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, selamanya tetap Yesus. Bukan karena kuat dan bukan karena gagah kami Tuhan, tapi Engkau yang mengiring langkah kami dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai tahun demi tahun kehidupan kami. Bahkan sampai tutup usia kami Tuhan. Kami mau bilang sama Tuhan, biar kami tetap Kau dapatkan kami setia dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Berkati Pastor Robi Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya. Engkau pakai dia dahsyat Tuhan, dimanapun Kau tempatkan di dalam pelayanannya. Sungguh Kau pakai dia dengan pengurapan yang baru Tuhan, yang membawa semakin hari kemuliaan Tuhan ditegakkan dimanapun dia sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami angkat tangan kami untuk hamba-Mu, gembala sidang kami, Pastor Niko, Bu Hermin Tuhan. Kami menopang hamba-Mu dalam doa kami. Kami percaya Tuhan ada pengurapan yang baru, ada kesegaran yang baru, ada kesehatan yang baru. Sedang Engkau tambahkan dalam garis kehidupannya Tuhan. Engkau pakai dahsyat Tuhan hamba-Mu. Dimanapun Tuhan dia Kau pakai Tuhan, bahkan di bangsa ini untuk membawa api Pentakosta ketiga dari timur ke barat, bahkan sampai kembali ke Yerusalem. Kami berdoa biar sungguh Tuhan Kau pakai gereja ini Tuhan menjadi messenger di Pentakosta ketiga Tuhan ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan bahwa hari-hari Tuhan Kau sudah bawa kami Tuhan naik ke level yang lebih tinggi lagi Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, untuk Pak Billy Tuhan, Pastor Billy Tuhan, Bu Milka, Brian dan Jenis. Kami berdoa, kami bersepakat untuk gembala kami Tuhan. Kami menopang gembala kami di tempat ini Tuhan. Biar pengurapan, kekuatan, kesehatan, kuasa ilahi menyertai langkah hamba-Mu. Ada kuasa darah Yesus yang memagari hamba-Mu Tuhan. Kemanapun dia melangkah Tuhan. Bawa kami semakin hari umat-Mu di tempat ini, di Senayan City, di Emporium Pluit Tuhan. Untuk bawa kami semakin mengalami Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di rumah-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami yang singer, kami yang WL, kami pemain musik, kami yang diaken, diakonis Tuhan, kami pendoa yang gak kelihatan sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jerih lelah kami, setiap keringat kami, setiap doa-doa kami percaya Tuhan di tahun penuaian ini, kami menuai dengan dahsyat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku juga berdoa Tuhan bagi setiap tangan-tangan yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kasih Tuhan. Apapun yang kami bawa
membawa Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan gak kurang banyak bagi kami. Kami percaya Tuhan Kau sedang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kami akan melihat ada penyediaan-penyediaan ilahi. Sedang kami lihat Tuhan, pintu-pintu itu terbuka bagi kehidupan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, bahwa kami dapat Tuhan melihat Tuhan di gunungnya Tuhan, bahwa ada tersedia pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami yang datang pun Tuhan, saat ini kami yang sedang berbeban berat, Engkau sedang tolong kami. Bahkan kami yang datang dalam sakit Tuhan, kami percaya oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus yang sakit, Engkau pulang dengan sembuh. Kami percaya Tuhan, bahkan Engkau yang terikat dengan kuasa darah Yesus, Engkau dibebaskan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersepakat di dalam Tuhan, apapun yang kami minta di dalam nama-Mu, kami akan menerimanya dengan utuh Tuhan. Terima kasih, biar pengurapan yang membangkitkan iman itu turun bagi setiap kami, untuk kami belajar percaya kepada Tuhan, bahkan di dalam kondisi yang gak enak sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Immanuel bagi setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat breakthrough, kami akan melihat breakthrough atas gereja ini Tuhan. Kau sedang memulihkan, Engkau membawa naik gereja ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami orabataka untuk bangsa kami Indonesia. Orabaka ya labara. Kami mengangkat tangan kami merendahkan diri untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berbalik dari jalan kami yang jahat, Engkau Tuhan yang akan turun Tuhan, akan memulihkan bangsa kami. Engkau kami berdoa Tuhan bagi presiden kami Pak Prabowo, wakilnya Pak Gibran Tuhan, biar pengurapan yang dari Tuhan yang mengajarkan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa domba, bangsa yang Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap pulau-pulaunya, kota-kotanya, desanya diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Kami perkatakan damai, damailah Indonesia, damailah Indonesia, damailah Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya Tuhan, kami siapkan hati kami sebelum kami pulang untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Dan kami akan pulang dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai dengan Tuhan datang menjemput setiap kita di awan yang permai, Maranatha dan kekal sampai selama-lamanya. Kami yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.